Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar semuanya? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ataya Adinda Zora, bersekolah di SD Negeri 12 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru ya teman-teman. Cerita ini adalah salah satu legenda yang ada di daerah tempat tinggal saya. Dengan judul Legenda Sumur Beremas. Alkisah di sebuah desa di ujung Gading, hiduplah sepasang suami istri yang sangatlah miskin. Namanya Pak Loben. Dia dipanggil Pak Loben bukan karena namanya ya teman-teman, melainkan pekerjaannya yang selalu mengambil kayu loben ke hutan untuk kayu bakar. Nah, yang nantinya akan dijualkan ke penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah, hasil yang diperoleh Pak Loben belum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tak jarang kayu yang diambil dan dijualkan Pak Loben tidak laku. Mereka tinggal di gubuk kecil yang sudah reot di pinggir hutan. Karena miskin, seringkali mereka tidak bisa membeli bahan makanan untuk dimasak. Mereka juga mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita, yang diberi nama Aminah. Pada suatu hari, Aminah memanggil-manggil ibunya. "Bu, ibu di mana ya?" panggil Aminah sambil berjalan ke belakang rumah. Namun Bu Loben tidak terlihat. "Aduh, perutku lapar. Namun untuk memasak beras pun habis," gumam Aminah. Walaupun hatinya sedih, ia tetap berdoa semoga ibu dan ayahnya mendapatkan rezeki untuk membeli bahan makanan. Badannya lemas, tetapi ia tetap semangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sore pun tiba, sang ayah belum pulang dari menjajakan kayu ke pemukiman warga. Kayu bakar, ada yang mau beli kayu?" Begitulah keseharian Pak Loben. Tak lama dari kejauhan, terdengar suara ayah memanggil. "Bu, Aminah." "Ada apa, Pak?" jawab ibu. Aminah pun duduk di sebelah ayahnya. "Hari ini belum ada rezeki, Bu. Kayu yang ayah jajakan terpaksa ayah bawa pulang. Ayah tidak bisa membeli bahan makanan. Kalian lapar kan, Nak?" lanjut ayah. Nggak apa-apa ya, kita minum air putih saja, pasti terasa kenyang," ucap Aminah untuk menyenangkan hati ayahnya. Pada malam itu, mereka tidur dalam keadaan lapar. Namun hal demikian sudah biasa mereka alami. Keesokan harinya, terdengar suara ayam berkokok bertanda pagi telah tiba. Bak 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 bak. Seperti biasa, keluarga Pak Loben bangun sebelum subuh. Berangkatlah Pak Loben ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Saat di perjalanan, Pak Loben bertemu dengan seorang perempuan yang sangat tua. Ia berkata kepada Pak Loben, "Wahai Pak Loben, aku ingin kau bersedekah kepada fakir miskin di daerahmu." Belum sempat Pak Loben menjawab, tiba-tiba perempuan itu hilang entah kemana. Seram kan teman-teman? Setelah melaksanakan sholat subuh, Pak Loben bergegas ke rumah untuk menceritakan kejadian yang ia alami. "Bu, Aminah, Bu." "Aduh, kok tidak ada?" "Iya Pak, sebentar.
Ada apa, Pak? Sepertinya ada hal penting. Sini, Bu, duduk dulu, Bu. Tadi saat perjalanan ke masjid, Bapak bertemu dengan seorang perempuan tua, Bu. Dia menyuruh kita untuk bersedekah, Bu. Aduh, Pak. Uang dari mana untuk bersedekah? Kita makan saja susah. Bu, gimana kalau kita jual rumah ini, Bu? Laku tidak ya, Bu? Rumah kita kecil, reot, di pinggir hutan pula. Tapi, Pak, kalau kita jual rumahnya, kita tinggal di mana? Sambil berpikir, Pak Loben menemukan sebuah ide untuk meminjam uang kepada saudagar kaya di daerah mereka. Dan Aminah pun dijadikan sebagai jaminan. Keesokan harinya, berangkatlah Pak Loben dan keluarganya menemui saudagar kaya tersebut untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Nah teman-teman, keinginan Pak Loben terkabul pula. Tinggallah Aminah sebagai jaminannya. Setelah mendapatkan sejumlah uang, pergilah Pak Loben dan Bu Loben menemui para fakir miskin. Saat sedang membagikan sejumlah uang, tiba-tiba seseorang datang menemui mereka. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Halah, sudah miskin, bersedekah pula. Dapat uang dari mana kalian? Mencuri ya? Pak Loben dan Bu Loben hanya bisa tersenyum dan sabar. Teman-teman, tahu tidak siapa yang berkata kasar tadi? Orang yang berkata kasar tadi ialah orang kaya, namun sifatnya pelit dan kikir. Setelah bersedekah, pulanglah Pak Loben dan Bu Loben ke rumah. Saat di perjalanan ingin ke rumah, Bu Loben dan Pak Loben membahas bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus Aminah, anak kesayangan mereka. Sesampainya di rumah, waktu zuhur pun tiba. Bu Loben langsung ke sumur untuk mengambil wudhu. Saat sedang menimba air, tiba-tiba seekor ikan mas masuk ke dalam timbanya. Ada ikan. Alangkah terkejutnya Bu Loben saat ikan itu dipegang, tiba-tiba berubah menjadi emas. Pak! Pak! Sini Pak! Bapak! Ada apa, Bu? Ikannya berubah menjadi emas. Pak Loben pun mencoba menimba sekali lagi. Nah teman-teman, tahu tidak apa yang terjadi? Kejadian yang sama terulang lagi. Sore harinya, berangkatlah Pak Loben dan Bu Loben ke pasar. Setelah menjualkan emas, mereka pergi menemui saudagar kaya untuk menebus Aminah, anak kesayangan mereka. Kabar tersebut pun tersebar ke seluruh penduduk, tak terkecuali orang kaya yang kikir dan pelit itu. Pada suatu malam, orang kaya yang kikir dan pelit itu menyelinap ke belakang rumah Pak Loben. Mana sumurnya? Di sini sumurnya. Aku akan menangkap semua ikan di dalam sumur ini. Dan aku akan menjadi kaya dan lebih kaya. Ha, ha, ha. Aduh. Kok tidak ada? Tidak ada lagi sih. Aduh, di mana sih semua ikannya? Tolong! 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 Si kikir itu pun terjatuh ke dalam sumur Pak Loben. Namun teriakannya tidak terdengar oleh siapapun. Karena pada malam itu, seluruh penduduk sudah tertidur lelap. Keesokan harinya, Pak Loben pergi ke sumur untuk mengambil wudhu. Alangkah terkejutnya Pak Loben saat mendengar teriakan dari dalam sumurnya. Pak Loben, keluarkan saya dari dalam sumur ini, Pak Loben. Tolong saya,
Kenapa kamu bisa ada di dalam sumur saya? Maafkan saya, Pak Loben. Saya iri kepada Anda. Pak Loben pun memanggil penduduk sekitar. Oh, orang kampung! Tolong! Tolong! Setelah orang kampung berdatangan, mereka pun mengeluarkan si kikir dari dalam sumur Pak Loben. Nah, teman-teman, itulah akibatnya jika kita bersifat tamak. Dan sejak saat itu, keluarga Pak Loben hidup bahagia dan sejahtera. Tetapi mereka tetap baik hati dan tidak sombong. Eits, jangan salah ya teman-teman, ikan mas yang ada dalam sumur Pak Loben hanya bisa diambil oleh keluarga Pak Loben. Dan sejak saat itu, sumur tersebut dinamakan dengan sumur beremas. Dan sampai sekarang, sumur tersebut bisa mencukupi kebutuhan air penduduk sekitar saat musim kemarau tiba. Nah, sampai di sini dulu ya cerita saya. Adapun pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita ini ialah, yang pertama, teruslah berusaha dan berdoa, dan jangan pernah putus asa. Yang kedua, teruslah berbuat kebaikan, karena satu kebaikan akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Dan yang ketiga, janganlah bersifat tamak, karena sifat tamak dan kikir tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.